Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing untuk bulan Juni. Ya, untuk bulan Juni di awal pekan ya, di bulan Juni tanggal 3. Dan market briefing ini untuk sepekan atau mungkin sebulan ke depan outlook market. Dan saya akan bahas requestan saham yang sudah teman-teman request di Instagram kita. Jadi buat yang belum kenal, silakan follow semua sosial media kita ya, di Instagram, TikTok, YouTube. Kita sering ada live dan juga Telegram. Tonton, klik aja link yang ada di bio kami, lalu nanti klik mau join grup forex gratis, ada 100% gratis. Ya, mau outlook untuk investasi, kita buka 3 bulan sekali. Mau grup rekomendasi saham gratis, kita bisa ya, open dan trading pakai MNC, dapat seumur hidup gitu ya. Lalu untuk webinar ada, untuk dapat video edukasi secara gratis di YouTube ada. Teman-teman tinggal klik aja gitu ya. Dan kita lagi ada promo untuk member saham ya, 120.000 per bulan ya, berlaku kelipatan untuk membership. Nanti linknya akan saya taruh di description, teman-teman bisa DM aja. Lalu kita juga ada running untuk copy trading ya. Jadi ini sebenarnya kita memang tahun ini fokusnya juga di forex sebagian. Saham tetap jalan, cuman di forex saya rasa ini well diversified. Jadi diversifikasi yang sangat baik untuk kita tetap bisa make profit atau setidaknya dapat passive income. Nah, saya tahu sebagian dari teman-teman ini mungkin belum terlalu familiar ya dengan trading forex dan sebagainya. That's why kita create copy trading, terbagi jadi beberapa akun yang medium risk, yang high risk, dan low risk. Teman-teman bisa coba dan make profit secara konsisten. Nah, teman-teman join aja ya channelnya t.me/free/sta-forex, atau teman-teman klik yang di sini, nanti directnya ke sini. Gitu ya. Jadi silakan yang mau join, silakan, karena saya pakai kuota. Oke, lanjut ya. Untuk pembahasan IHSG sesuai judul ya, IHSG ini memang apa ya? Kalau saya bilang agak berat ya, gitu ya. Untuk IHSG ini memang kalau kita perhatikan agak sedikit berat. Kenapa? Karena posisinya dia udah breakdown classic resistance. Ya, dia udah breakdown classic resistance. Ya, classic support ya. Dulu jadi support kuat, sekarang jadi resisten. Itu di range 7.000-an sampai 7.050. Dan ini juga sebenarnya udah kita bahas ya. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas ya. Classic resistance, classic support di angka 7.000-an, dan ada moving average 200 yang memang kali ini per hari Kamis Jumat kemarin tuh di breakdown gitu ya. Dan kalau kita cek pakai fitur bot kita, ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis kalau membership di kita ya. Maka teman-teman akan mendapatkan foreign outflow yang signifikan di market. Jadi masih terjadi foreign outflow, mungkin juga di beberapa emiten-emiten banking ya, yang teman-teman banyak tanyakan juga gitu ya. Jadi ini fitur bot yang sangat luar biasa ya. Foreign flow kita juga bisa cari emiten-emiten yang kemarin break gitu ya, naik. Itu emitennya apa aja di per hari Jumat ya, berarti ya. Ini bisa kita dapatkan secara gratis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Kalau teman-teman mau join, silakan ya. Nah, jadi target untuk IHSG kalau kita lihat overview yang lebih panjang, maka IHSG sebenarnya masih konsolidasi sejak awal tahun 2022. Jadi kurang lebih dalam 2 tahun IHSG kita nih konsolidasi ya. Atau bahkan lebih tepatnya dari 2 tahun lebih ya. Jadi dari Oktober nih konsolidasi. Nah, peluang besar kalau tekanan jual ini masih berlangsung, maka IHSG ini akan sangat berpotensial untuk uji kembali ke support-support bawahnya. Ya, mungkin di 6.700 sampai 6.500 ya. Jadi akan sangat possible untuk IHSG akan ke sini. Ingat, ini secara weekly ya. Jadi mungkin akan bisa ke trigger mungkin di beberapa minggu yang akan datang atau beberapa bulan yang akan datang. Jadi selagi geopolitiknya masih nggak pasti ya, akan ada pemilu juga di US. Jadi banyak sekali katalis perang dan sebagainya yang membuat
outflow ini masih sangat potensi terjadi, ya. Jadi kalau kita sebagai trading ya tentu emiten-emiten yang udah nggak layak ya kita bisa lepas. Tapi untuk emiten-emiten yang banyak sekali saham blue chip yang bagus gitu ya, yang turun udah signifikan, kalau kacamata kita investor ya maka sebenarnya kita boleh-boleh aja untuk beli, ya, cicil beli, karena jarang juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti waktu pandemi yang turun signifikan seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas requestan ya dari teman-teman. Thank you yang udah request. Kita akan bahas satu persatu. Pertama itu ada Elsa. Ya, ini Elsa kayaknya ada aksi korporasi ya. Nanti coba dicek, soalnya gapnya cukup signifikan ya untuk Elsa. Ini juga related dengan oil tentunya ya, perusahaan oil. Kalau kita lihat nih, classic support pentingnya juga masih nggak berubah ya dari dulu ya. Ini ada di 362 sampai 372 ya. Ini merupakan batas untuk stop loss kita. Kalau kita mau swing di Elsa, belinya di berapa Om Silent ya? Sebenarnya di atas 400 atau di 400 ke bawah sebenarnya sudah oke. Ya, jadi untuk Elsa cuman kalau diperhatikan ya, ini kan ada potensi seperti double top. Ya, ini yang harus diperhatikan dengan neckline-nya masih sama ya di 362 370. Jadi harus diperhatikan kalau ini sampai jebol ya. Kalau di forex enak, kita bisa short sell ya, kita bisa short sell, TP-nya di 370. Tapi kan ini di bursa kita ya, jadi pilihan kita cuman buy. Maka kalian kalau mau sabar coba tunggu di bawah 300 ya, biar entry-nya juga low risk. Overall trennya masih coba naik, tapi nampaknya masih beberapa kali gagal ya, masih beberapa kali gagal break resistance. Jadi ini masih agak rancu ya, bukan nggak mungkin dia buat new low dulu baru nanti lanjut naik lagi gitu ya untuk Elsa ya. Lalu berikutnya ialah ADMR dan juga MBMA. ADMR juga rekomendasi kita ya, trading kita, karena ya kita lihat ini emiten cukup solid ya. Jadi dari IPO meskipun udah koreksi 50% dari highest, tapi dia juga nggak turun. Jadi ini memang perusahaan yang memang layak divaluasi di atas 1000-an ya menurut saya. Dan memang ada potensial cup and handle sebenarnya ya, dari beberapa bulan lalu atau bahkan dari tahun lalu ya. Ini potensi cup and handle-nya sebenarnya masih sangat besar ya. Jadi di 1500 sampai 1600 nih area classic resistance weekly, daily, monthly, yang once kalau dia bisa breakout dengan volume yang cukup signifikan, maka sebenarnya ADMR ini menarik. Ya, jadi ini lagi berada di area resisten. Nah, ini kalau bisa di breakout, ini kan cup and handle-nya jelas ya. Ya, ini cup and handle-nya lumayan jelas. Nah, ini kalau bisa di breakout, untuk swing sangat bagus. Ya, to be honest, untuk swing sangat bagus. Oke, lalu berikutnya ada MBMA. Untuk MBMA ini juga lagi mau coba reversal ya. Jadi dari IPO date masih terus turun. Dan kemarin untuk MBMA itu sempat udah berhasil breakout, dia punya trend line ya. Jadi di sini dia buat breakout trend line, breakout juga classic resistance, double bottom juga ya. Jadi kalau kita hitung target 470, 480, 600, 120, maka target di 720 should be bentar lagi tercapai. Target pattern double bottom ya, atau bisa dibilang udah tercapai lah di 700 plus. Nah, ini validasinya memang di 700-an ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ada dulu classic support yang cukup kuat 710, 720 ya, sampai 730. Nah, sekarang jadi classic resistance yang cukup kuat. Jadi once MBMA mau lanjut, mungkin dia bisa konsolidasi dulu, tapi dia nggak boleh balik di bawah 600, baru nanti potensial uji break lagi di sini. Ini bisa dipantau ya, karena bisa jadi memang emiten-emiten seperti nikel ya seperti komoditi, mungkin ini akan jadi hal yang diuntungkan ya dalam kondisi perang seperti ini. Jadi ya mungkin kita bisa pay attention lebih di sektor-sektor seperti MBMA gitu ya, dan sektor-sektor lainnya. Oke, lalu berikutnya ialah ada saham bank ya, especially BBRI. Jadi mungkin saya kasih aja outlook ya, foreign flow yang ada di beberapa emiten secara gratis ya. Tadi BBRI kan teman-teman udah cek ya. Untuk BBRI foreign outflow-nya masih sangat kencang. BBNI foreign outflow-nya sama, BCA sama, Bank Mandiri sama,
BCA yang agak sedikit ada akumulatif. Wajar lah ya, karena dia salah satu market cap terbesar sebenarnya sebelum disalip oleh brand. Jadi kalau kita lihat ini end of month ya, kemarin seperti biasa ada akumulasi, rebalancing. Ya memang sebenarnya kalau kita bilang BCA ya kapan lagi gitu ya, dari 10.400 sempat ke 8.700, berarti kan koreksi hampir berapa? 15% lah ya. Kapan lagi gitu BCA tuh koreksi hampir 15% ya. Ini peluang yang sangat jarang. Jadi menurut saya ya fund manager pasti akan get back lagi, cepat atau lambat gitu ya. Meskipun mungkin kalau kita perhatikan secara foreign flow misalnya ya, ini masih buang gitu foreign. Tapi once back ya, ketika kondisi udah membaik, maka mereka akan entry lagi. Jadi ini sebenarnya tinggal kuat-kuatan modal, kuat-kuatan sabar, kuat-kuatan bagaimana entry kita tuh tepat. Ya, siapa yang bertahan di 3 poin itu dia udah pasti cuan lebar. Ya, tinggal tunggu waktu aja. Nah, kalau yang ditanya BBRI, ini juga salah satu bank yang turunnya paling signifikan. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya yang menarik ya, kita harus cari emiten-emiten yang juga sama kayak BCA, punya brand yang kuat. BUMN ya, BCA kan swasta, tapi swasta terbesar juga, tapi yang turunnya pun signifikan. Jadi kalau kita hitung dari BMRI, BBNI ya, BBRI lah salah satu yang turunnya paling signifikan ya di antara keempat bank buku besar. Jadi mungkin ya bulan ini atau dari bulan kemarin itu udah koreksi berapa ya? Bulan ini turun 12%, bulan kemarin turun 18%, berarti udah 30% lebih. Ya, berarti sudah turun sekitar 30% lebih. Teman-teman bayangin ya, udah koreksi 30% lebih, dan ini kesempatan sebenarnya. Ya, jadi kalau mungkin saya pakai bantuan indikator ya untuk ngecek dia punya, sebentar ya, RSI ya, untuk kita ngecek dia punya technical. Ini kalau kita lihat ya, ini clear ada bullish divergent ya, ini udah ada bullish divergent yang sebenarnya kita tinggal tunggu aja kapan meledaknya bullish divergent. Jadi bullish divergent itu adalah pattern pola ya, pola yang muncul di price action dan juga di indikator yang menunjukkan bahwa sinyal potensial untuk terjadi reversal ya, karena dia udah turun potensi terjadi reversal. Jadi sebenarnya tinggal kalian tunggu aja ya. Lalu base buy-nya di berapa? Kalau untuk BRI menurut saya kemarin LK-nya juga masih bagus. Jadi sebenarnya no excuse ya. Bisa cicil 4.000-4.000-an, 4.000-4.200 itu udah oke banget ya. Meskipun secara weekly dia breakdown, tapi ini bisa jadi minggu depan rebound ya, balik di atas EMA 200. Lalu nextnya tuh di 3.500-an. Dan kalau ini terjadi, ini setara harga COVID gitu. Jadi peluang yang sangat besar, tinggal kita seberapa sabar dan kita keep untuk jangka yang panjang. Jarang ya dapat kesempatan seperti ini. Oke, jadi itu outlook-nya untuk BRI. Lalu berikutnya untuk Suri ya, Suri saya rasa agak berat ya. Dia masih buat new low. Mungkin akan ada rebound karena dia udah mau capai area waktu dia sideways. Ini mungkin rata-rata harganya ada di sekitar sini ya, 150 ya, 140. Cuman secara teknikal biasa emiten IPO ya memang siklusnya seperti ini. Rally udah lewat 6 bulan maka back to nature ya. Lalu berikutnya ada GNS, ini juga low liquidity. Secara teknikal juga daily-nya kemarin breakdown 250-an, 260 ya. Hal yang gak bagus, meskipun harusnya secara teknikal akan ada technical rebound dulu, tapi menurut saya technical rebound-nya nggak lebih tinggi dari 260, 270 lalu balik ke bawah lagi ya. Jadi ini harus diperhatikan bahwa yang udah jebol-jebol support di kondisi market yang nggak pasti seperti ini ya, saran saya sih lepas aja gitu ya. Mungkin akan ada technical rebound ya, buat yang nyangkut technical rebound bisa manfaatin, lepas abis itu udah tinggalin gitu ya. Itu untuk TGNS. Lalu berikutnya untuk BES, dengan kondisi suku bunga yang bahkan kemarin naik ya, ketidakpastian, maka emiten-emiten properti ini juga jadi bumerang ya, yang diekspektasikan akan hot, tapi ternyata karena kondisi market ya terpaksa mereka juga struggle
ya, satu-satunya di sektor yang sama dengan BES ini SSI ya. Tapi ini pure ada campur tangan mungkin dari internal dari company sendiri untuk goreng menurut saya. Tapi kalau di luar itu BES, MMLP gitu ya, Demas ya, ini saya rasa masih berat. Dan BES masih berat, dia masih buat new low terus. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Tunggu nanti ada perbaikan performance lagi ya, di bawah 100 mungkin kita bisa cek. Karena land banknya oke ya, BES ini land banknya bagus. Cuman kita harus ngecek juga kondisi ya. Kalau kondisi sekarang lagi nggak memungkinkan ya, karena suddenly suku bunga naik dan sebagainya, ya kita nggak bisa paksa. Oke, lalu yang terakhir ada, ya belum terakhir, ada Koci. Ini emiten IPO juga, no comment ya. Secara frekuensi belum meledak banget, jadi to be honest no comment ya. Ada akumulasi, coba saya bantu cek ya, apakah ada akumulasi atau enggak. Ini belum terlihat akumulasi sih ya sebenarnya ya. Ya, cuman memang ada perpindahan aja dari YB ke XL. Well, kalau karena sekarang lagi kompetisi juga ya diselenggarakan oleh Mirae Asset, maka ya fine-fine aja, bisa-bisa aja kalau memang Koci ini berpotensi untuk naik. Ya, tapi balik lagi, saya memang bukan tipikal trading yang di emiten 50, bukan spesialisnya ya. Jadi saya nggak jago untuk screening emiten di 50. Jadi ada yang nanya juga rekomendasi emiten gocap. Ini bukan tipikal trading saya, jadi mohon maaf ya. Lalu berikutnya ada KBLI, perusahaan kabel ya, fiber optik. Dulu kita berhasil multi bagger di CCSI ya. Wah, cuma memang dari dulu sama KBLI. Oke, ini ada break ya. Ini biasa retailers ya, artinya retail jarang banget 352 360. Oke, dia break. Bagus nih ya, bisa dibatasi dengan stop loss di 350 untuk KBLI, tapi nampaknya likuiditasnya jadi concern deh. Well, likuiditasnya volume harian rata-ratanya kalau kita cek 2000, 4000, 6000. Jadi memang untuk pribadi oke. Kita cek apakah ada akumulasi. Oke, ada yang mainin nampaknya di sini. So far so good. Dia break, good job. Ini udah retest ya, mungkin besok bisa sekali retest lagi. Ya, kalian bisa swing ya. Sebenarnya untuk stop loss swingnya bisa di 330, kalau enggak di 334. Ini lebih valid karena kadang dia bisa jadi pura-pura false break baru nanti naik lagi. Ya, jadi kalau mau sabar bisa tunggu dekat ke 360 ya, 350. Nanti targetnya dibalik lah 380, 400. Ini bagus ya. Cuman retailers tapi bagus. Berikutnya untuk Telkom ya, saya bantu aja untuk Telkom foreign flow-nya. Ini juga bullish divergent. Ya, jadi udah sebenarnya blue chip udah banyak bullish divergent ya. Tinggal kita belum tahu gitu. Mungkin feeling saya di minggu depan akan ada technical rejection dulu. Karena udah dari Kamis Jumat turun terus ya. Gitu. Jadi untuk Telkom juga sama. Ini perusahaan market leading yang luar biasa. Meskipun kita nggak tahu ya dampak Starlink ke pendapatannya Telkom nanti gimana. Tapi harusnya should be masih oke ya. Monthly, weekly semua juga dalam area di bawah 3000 tuh udah jarang ya kita dapetin Telkom di bawah 3000 itu pada saat pandemi aja. Ya, ini pada saat pandemi nih di bawah 3000. Gitu. Bahkan sempat 2700 nih harga pandemi. Jadi sebenarnya menurut saya ya, kapan lagi gitu kita bisa dapat untuk emiten-emiten seperti ini di harga pandemi? Ya, menurut saya jarang. Ini mungkin salah satu watchlist blue chip yang kalau Anda long term, Anda yakin dengan fundamental perusahaannya, Anda bisa keep cicil di emiten-emiten. Mumpung ada kesempatan. Cicil gitu. Oke, jadi paling itu aja ya. Thank you for the request buat teman-teman. Good luck, ada beberapa emiten yang menarik, ada watchlist juga yang menarik. Jangan lupa join copy trade kita, join grup free kita. Kita open kuota untuk MNC Sekuritas ya, VVIP gratis. Untuk forex kita juga buka. Jadi silakan kepoin sosial media kita. Thank you, good luck. Happy weekend, salam trader Academy, be silent, be patient, be cuan.